Balik lagi di channel Krisna Adityo. Oke, video ini akan membantu saat teman-teman latihan seputar tentang chord. Pemilihan chord yang enak itu yang mana, perpindahannya yang seperti apa, yang mudah tapi enak digunakan. Simak terus video ini dari awal sampai habis supaya teman-teman bisa memahami isinya. Yuk! Piano M3 kali ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah mengerti seputar tentang voicing, sudah terbiasa menggunakan voicing yang rumit, sudah terbiasa perpindahan chord yang rumit, dan sudah lancar perpindahan chordnya, maka dia tidak cocok. Karena materi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang pemula, yang baru belajar seputar tentang chord, bagaimana cara memindahkan chord yang efisien, tapi suaranya enak, sederhana, simple ya teman-teman, dan juga bagi teman-teman yang baru belajar chord-chord tambahan yang sederhana juga, tapi enak ya, walaupun sederhana, enak. Nah, ini cocok buat teman-teman yang dalam proses itu. Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Kita pakai progresi di sini, progresinya 2, 1, 3, dan 4. Agak nyeleneh, agak aneh progresinya, tapi ya biar beda aja ya teman-teman. Kita main di Do sama dengan C. Oke, berarti D minor, C, E minor, F. Itu progresinya ya. Tapi kita tidak main mentah begini ya, karena ada 3 catatan yang harus teman-teman simak betul di video kali ini. Catatan pertama ya teman-teman, untuk chord tambahannya. Jadi catatan pertama ini chord tambahan. Kalau dia chordnya adalah chord mayor, maka jadikan dia menjadi mayor 9 dari chord tersebut, atau chord sus 2 tanpa menghilangkan nada ketiganya. Contoh mayor 9, C mayor 9, mayor 7, mayor 9. Ini seperti ini. Atau kita gunakan sus 2 tanpa menghilangkan nada ketiganya. Jadinya, nah sus 2 begini, nah nada ketiganya jangan hilang, tetap dipencet begini. Oke, ini catatan yang pertama. Kemudian ini untuk chord mayor ya. Chord minor seperti apa? Chord minor ini kita akan tambahkan dia minor 9 ya, minor 9. Contohnya adalah D minor. Ini D minor 7, tambahkan di sini ini minor 9. Kecuali dia menyentuh chord 3. Kalau dia menyentuh chord 3, kita cukup menggunakan dia D minor 7 seperti ini ya. Atau kita bisa gunakan dia ini ya. Seperti ini, cukup seperti ini aja, nggak usah diganti-ganti deh. Udah, ini simple aja dulu begini. Kita latihan yang sederhana-sederhana dulu aja ya, teman-teman. Oke. Kalau misalnya dia A minor ya, dia boleh A minor 9 gitu. Tapi kalau D kita pakai aja D minor 7 biar gampang dulu ya. Lah, materi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru belajar pastinya. Kalau udah profesional, materi ini tidak diperlukan lagi karena pastinya otaknya sudah otomatis bekerja di situ. Oke. Nah, jadi kita lanjut di sini. Cuman sebelum lanjut, misalnya kalau teman-teman lagi cari kursus musik online yang menyenangkan, yang bisa fleksibel ya, teman-teman bisa join di Krisna Adityo Music Course. Kontaknya ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, ingat ini baru poin yang pertama. Poin yang pertama tadi ya, mayor ditambahin 9, minor juga ditambahin 9 kecuali chord 3-nya. Catatan yang kedua, dia harus perpindahannya efisien. Perpindahannya efisien itu seperti apa? Perpindahannya yang nggak jauh-jauh banget. Contohnya misalnya kalau kita mulai dari chord 2-nya, kita pakai chord 2 inversi 1. Oke, maka perpindahannya yang paling dekat adalah perpindahannya kalau ke chord 1 ya, ke chord C ya. Ke chord C inversi 1 juga dia paling deket tuh. Ya. Nah, kemudian ke D minor ya, D minor. Nah, dari D minor ke C ke E minor. Ke E minor berarti dari C inversi 1 masuk ke E minor root. Karena dia hanya mengurangi setengah nada yang ada di kelingking ini jadi begini. Oke. Dari sini masuk ke F, dari E minor root ke F-nya ya berarti dia juga F root ya teman-teman. Karena dekat perpindahannya. Nah gitu, tapi dengan tambahan yang mayor 9 tadi, minor 9 tadi. Nanti kita akan bahas. Kemudian catatan yang ketiga apa? Catatan yang ketiga,
jarak antara tangan kanan dan tangan kiri ini dia sebaiknya dekat. Jadi tidak spread jauh seperti ini. Nah, ini kejauhan nih, apalagi begini, apalagi begini. Tuh, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa permainan yang sebenarnya sederhana, mainnya deket-deket di situ, tapi enak. Yuk, kita langsung buktikan ya, teman-teman. Mas Kris kasih contoh yang basicnya tadi bunyinya seperti ini. Jadi, seperti ini, teman-teman. Perhatikan ya. Nah, ini bentuk yang efisien seperti itu. Oke, kita ingat. Catatan yang pertama, tambahkan mayor 9. D minor 9. Ya, bentuknya seperti ini, tapi kita tidak serta-merta menggunakan yang bentuk seperti ini. Artinya, kita lihat dulu, walaupun tangan kirinya kita menggunakan inversi 1 ke inversi 2, tapi tangan kirinya hanya cukup menggunakan dua konsep sederhana, tekan 1 dan 5-nya, atau 1, 5, dan 1. Kalau kita menekan 1 dan 5-nya, maka tangan kanan kita bisa gunakan D-nya bentuknya root seperti ini. Oke, udah root seperti ini. Tadi ingat nadanya apa? Ada D, F, A, C, kita tambahin nada E di sini. Nah, udah begini selesai. Oke, kalau bisa juga kita tambahin D-nya pakai tangan kiri seperti ini. Nah, kalau kita pakai 151 di sini, maka kita juga bisa boleh juga menggunakan chord D minor 9-nya dengan base-nya, basic dari D minornya adalah D minor inversi 1. Seperti ini, B D minor inversi 1, kita bisa tambahin seperti ini, teman-teman. Nah, gitu ya, ingat ya. Kalau misalnya C, kita mulainya dari C misalnya, anggap aja chordnya adalah C, kemudian F gitu ya. C-nya, kita ingat 1 dan 5, maka C mayor 9 ya, C mayor 9, C, E, G, B, D. Berarti kita bisa mencet seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau dia C-nya pakai 15 ya, tangan kiri. Kalau 151, maka kita agak kanannya sedikit geser ke kanan ya, tangan kanannya. Jadi, nah begini boleh, atau begini. Ya, atau begini. Ya, ini juga boleh. Artinya teman-teman bisa reka-reka sendiri yang menyenangkan. Pastinya kalau bisa nada mayor 7-nya itu dia tidak ada di paling kanan, mayor 7-nya. Atau minor 7-nya. Contoh minor 7-nya mayor 7-nya. Tapi kalau yang di minor, kalau bisa nada minor 9-nya itu, coba sebentar ya. Nah, minor 9-nya itu tidak ada di paling kanan, kecuali itu termasuk dalam melodi misalnya. Nah, sol fa mi, melodinya di mi, chordnya D minor ya, otomatis D minor 9 ya. Sol fa mi re fa mi si do si sol re fa mi si do. Nah, misal gitu ya. Nah, karena udah ditentukan dari melodi utamanya, itu otomatis. Tapi kalau kita main bentuk chordnya aja, kita mengurangi itu. Untuk mayor 7 ya, chord mayor 9 berarti mayor 7-nya jangan taruh di paling atas. Oke? Jangan begini nih. Nah, ini nggak enak nih. Enakan begini teman-teman ya. Nah, enakan begini. Tapi kalau mau mayor 9-nya ditaruh atas, boleh. Ya, kalau minor, ya jangan taruh minor 7-nya di paling atas. Tapi ini selera, sekali lagi selera ya. Kalau Mas Kris begitu. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Perpindahan yang efisien ya. Ingat ya, perpindahan yang efisien. Kemudian gini. Nah, kita akan pakai D minor 9-nya kita pakai kayak gini, teman-teman. Nah ya. Kirinya D, A, D, kanannya E, F, A, C. Oke, udah begini. Kita masuk ke chord 1. Chord 1-nya 1 mayor 9 ya, C mayor 9. Berarti cari yang dekat. Kelingkingnya ini dia nggak usah berubah ya, kirinya aja yang berubah, tapi kanannya kelingkingnya nggak usah berubah. Nah, jadi kita akan pencet begini.
C G C kiri, kanannya D G B C, oke, atau kirinya C G B, kanan D G B C. Oke, paham? Paham ya? Atau kirinya C G C atau C G B, kanan E G B D. Nah, ini juga boleh. It's okay, tidak masalah ya. Tapi jangan dilepas kalau begini. Kalau dilepas, kirinya dia bentuknya E minor 7. Tapi kalau kita kasih C di tangan kiri di sini ya dia C mayor 9. Nah, kemudian kita masuk lagi ke chord E minor ya. Ingat, chord 3 dia cukup E minor 7 aja, tidak perlu E minor 9. Nah, yang tadinya dari seperti ini, kemudian ke sini. Nah, ini kan dia efisien banget ya. Nah, E minornya seperti apa? Perhatikan E minornya, dia tidak perlu melepas nada tangan kirinya. Tangan kanannya ini kita nggak perlu lepas, cukup lepas kelingkingnya aja, kirinya pindah. Nah, begini, kelar. Jadi yang tadinya begini, ya, atau begini, tadinya begini nih, ya, kita pindah aja begini. Udah selesai. Oke. Nah, dari sini mau ke F, ya, F-nya kita pakai 1/5-nya F di sini. Nah, F mayor 7, F A C E G, berarti E G A C-nya kita pencet di sini. Nah, jadi kelingkingnya tetap stay di sini, dia nggak pindah-pindah tuh, ke naik turun nggak. Maka ketika kita main dia akan berbunyi seperti ini nih teman-teman nih. Contohnya kayak begini ya. Nah, oke. Lagi. Nah, kita bisa kasih sedikit filler. Oke. Nah, jadi bisa seperti itu. Ini sudah termasuk dalam yang poin ketiga, tangan kanan dan kiri tidak terlalu jauh-jauh gitu ya teman-teman. Nah, intinya begitu ya. Kalau mau belajar jauh lebih detail lagi, nah teman-teman harus butuh mentor supaya teman-teman jauh lebih bisa, jauh lebih pro. Pastinya kalau ada teman-teman dan ada dana ekstra ya untuk belajar yang jauh lebih akselerasi gitu, teman-teman bisa join di Krisna Adityo Music Course ya teman-teman. Ada di kolom deskripsi. Itu kursusnya enak, bisa fleksibel. Bahkan kalau yang kerja bisa sampai jam 11:30 malam teman-teman. Kalau teman-teman lansia tidak ada batas maksimal usia. Kalau teman-teman masih sekitaran umur 10-13 tahun, nah orang tuanya boleh ikut kursus supaya teman muridnya ini, badisnya ini antara orang tua dan si putra-putrinya ini juga bisa saling belajar berdua gitu. Woi, jadi menyenangkan ya program belajarnya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian kita akan penerapannya seperti apa. Misalnya ya, kalau kita jadi main iringan. Misalnya masuk ke kalau kita tambahin melodi, ya. Oke, intinya gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang dibahas di kesempatan kali ini ya. Kalau teman-teman mau request materi silahkan tulis di kolom komentar. Mau request lagu yang mau Mas Kris cover, yang kira-kira bisa Mas Kris cover, ya bisa juga tulis di kolom komentar atau DM IG-nya Mas Kris @krisana_adityo. Kalau teman-teman mau kursus musik online silahkan klik nomor yang ada di kolom deskripsi ya, atau kepoin Instagramnya di krisnaadityo_mcourse. Di situ udah ada beberapa testimoni, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di situ, ada promo-promo juga di situ. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.